Ya, nama saya Gregorian Alvinus Insakera, mengerjakan UTS komputasi bergerak. Di sini soalnya ini apa? Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi Android. Pertama kita mulai dengan definisi pemrograman Android itu. Android adalah sistem operasi mobile yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan software open source lainnya, yang dirancang terutama untuk device mobile touchscreen seperti smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh konsorsium pengembang yang dikenal sebagai Open Headset Alliance dengan kontributor utama dan pemasar komersialnya Google, dipelopori oleh Android Inc. Sejarah sistem operasi Android. Sebelum dimiliki oleh Google, Android sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Android yang dilahirkan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Ernst Mina, Nick Sears, dan Chris White. Ya, kita bisa lihat ini Android. Yang pertama, ini kita akan jelaskan sedikit tentang platform sistem operasi Android. Iya, sahabat. Platform sistem operasi Android. Banyak yang mengira bahwa sistem operasi Android dengan sistem operasi yang ada dengan desktop, padahal katanya tidak. Sistem operasi Android tidak berbasis layer environment, yakni dibangun di atas kernel Linux yang kaya akan fungsionalitas. Subsistem user interface meliputi elemen seperti Windows, views, dan widget yang digunakan menampilkan fitur edit box, list, atau drop-down list. Dalam dekade terakhir, web seluler telah diubah oleh adopsi smartphone yang seluruh aplikasi berbasis konsumen dan bisnis. Layers of Android. Aplikasi built-in application seperti telepon, kontak, browser, dan lainnya. Aplikasi spesifik bervariasi menurut versi Android dan pabrikan. Aplikasi komersial dari pasar seperti Google Play, Amazon, dan lainnya. Aplikasi yang dimuat di samping termasuk yang akan kamu buat diinstal melalui kabel USB. Server diinstal melalui kabel USB. Aplikasi framework seperti manajer telepon, manajer lokasi, manajer notifikasi, penyediaan konten, windowing, resource manager, dan masih banyak lagi. Library, graphic library, media library, database library, sensor, dan sebagainya. Iya, itu kita jelaskan dulu untuk interface-nya, pengamanan sistem operasinya. Interface antarmuka pengguna Android didasarkan pada metode direct manipulation atau manipulasi langsung menggunakan sentuhan yang serupa dengan tindakan di dunia nyata. Misalnya menggesek sweeping, mengetuk tapping, dan mencubit pinching untuk memanipulasi objek di layar. Ketika dihidupkan, perangkat Android akan memuat layar home, yakni navigasi utama dan pusat informasi pada perangkat, serupa dengan desktop pada komputer pribadi. Layar depan Android biasanya terdiri dari ikon aplikasi dan widget. Ikon aplikasi berfungsi untuk menjalankan aplikasi terkait, sedangkan widget menampilkan konten secara langsung dan difavori secara otomatis. Misalnya perkiraan cuaca, kotak masuk email pengguna, atau menampilkan berita yang sedang trending. Selanjutnya untuk content provider adalah penyedia konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain atas perintah tertentu. Perintah tersebut ditangani oleh sebuah metode dari kelas content resolver. Data disimpan dalam sistem file, database, atau tempat lainnya. Content
content provider diimplementasikan sebagai subclass dari kelas content provider dan harus menerapkan satu set standar API yang memungkinkan aplikasi lain untuk melakukan transaksi. Ya, seperti itu saja untuk Android, sistem operasi Android, dan lanjut untuk sistem operasi iOS. Ya, iOS adalah sistem operasi yang terdapat pada produk-produk yang diciptakan perusahaan terkenal Apple. iOS awalnya hanya dikembangkan untuk iPhone, namun sekarang sudah diperluas untuk perangkat Apple yang lainnya seperti iPod Touch, iPad, dan Apple TV. iOS adalah sistem operasi yang diciptakan dengan segala kekurangan. Bukan berarti banyak masalah atau bug yang terdapat pada sistem operasinya, tapi kekurangan yang terdapat pada fitur-fitur yang tersedia dalam sistem operasinya. Kalau kita lihat perkembangannya dari versi awal sampai yang sekarang 42.1 dan untuk iPhone CDMA 42.5 sangat bertahap dan cenderung ketinggalan zaman dengan sistem operasi gadget lainnya. Namun dengan adanya iOS versi 42.1, iPod Touch sudah bisa menandingi gadget-gadget saingannya. Menurut iOS, memiliki kestabilan yang baik dan sistem operasi iOS sangat user-friendly. Fitur yang terdapat pada iOS yang terdapat pada iPod Touch dengan software versi 4.2, multitasking, kemampuan multitasking yang baru dirasakan oleh user iPod dan iPhone pada versi iOS versi 4.0, sedangkan para iPad pada versi 4.2. Menurut saya pada versi 4.0 kemampuan multitasking belum terlalu stabil. Masih terdapat bug-bug yang terkadang merepotkan. Namun sudah diperbaiki pada versi selanjutnya 4.2 dan sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Kemampuan multitasking memungkinkan kita membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus keluar dari aplikasi yang kita buka. Cukup menekan home button maka kita akan keluar dari aplikasi yang kita mainkan dan aplikasi tersebut tidak akan tertutup secara permanen. Untuk menampilkan aplikasinya, cukup dengan menekan 2 kali home button, maka akan keluar aplikasi yang kita mainkan. Kalau terlalu banyak membuka aplikasi dan kita belum menutupnya secara permanen, maka iPod akan hang. Ya, cara mematikan aplikasi yang kita gunakan secara permanen, menekan home button. Ya, AirPrint. Jika memiliki printer yang dapat koneksi sambungan wireless, kita dapat menggunakan kemampuan AirPrint. Ini salah satu kemampuan tambahan dari iOS versi 4.2 dan hanya dapat dilakukan dengan printer yang dapat terkoneksi dengan kemampuan wireless, tidak dapat menggunakan kabel USB. Mengubah wallpaper. Pada awalnya iPod Touch tidak mengganti wallpaper tampilannya dan hanya tersedia tampilan default dengan background hitam sebagai gambar di atas versi 3.2. Setelah update ke versi 4.2, kita dapat mengubah backgroundnya sesuka hati seperti gambar di atas sebelah kiri. Wi-Fi earphone dan mode. Ditambahkan kemampuan agar iPod dapat terkoneksi ke jaringan Wi-Fi dan dapat AirPlay yang ditambahkan pada saat update software versi 4.0. AirPlay jadi iPhone, iPod Touch, dan iPad dapat terkoneksi ke speaker mampu terkoneksi menggunakan kemampuan wireless. Game Center dan Box Store iBook terdapat kemampuan mengakses Apple Store dengan secara mudah menggunakan kemampuan Game Center atau Apple Store. Kita lihat kelebihan dan kekurangan iOS. Kelebihan: sulit terserang virus, user-friendly, memiliki tampilan yang bagus, tersedia aplikasi yang bagus. Anda dapat mendownloadnya di iTunes menggunakan akun iTunes Free atau berbayar yang Anda miliki. Ukuran memori internal cukup besar. Kekurangan: harga relatif mahal, memori yang tersedia tidak bisa
Memori tersedia tidak bisa ditambah sesuai keinginan kita, tampilannya tidak bisa diubah-ubah sesuka hati kecuali iPod sudah dihack, namun kita membuat Anda lupa waktu. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang sistem operasi Android dan sistem operasi iOS. Mungkin ada kesalahan kata tidak berkenan, mohon maaf. Selamat sore.